Peran masjid di era digital. Digit artinya angka. Karena ada satu alat yang bisa menyimpan, setelah menyimpan kemudian diedit, setelah itu kemudian diupload, yang menghasilkan digit angka 0, 1, maka disebut dengan digital. Jadi apa bedanya masjid zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau dulu orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah. Sekarang orang datang ke masjid mau ngerekam, dia punya channel. Nah itu, jadi tidak semua orang mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa konten kreator tersinggung meninggal. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dulu orang cepat datang ke masjid supaya dia bisa berada di saf yang pertama, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, untuk mendengar, untuk fokus, untuk menyaksikan. Orang sekarang banyak tidak. Dia bisa di sudut sana, di sini, bahkan tidak ke masjid sama sekali. Di rumah dia perlu nonton, dia dengar, dia dengan segala situasi kondisi yang dia mau. Maka poin yang pertama yang mesti kita pahami bahwa masjid sebagai tempat pusat asal muaranya, tapi bahwa orang menikmati kajian di masjid ya di mana saja bisa, walaupun di rumahnya, di kantor, dan dia bisa disimpan kajian itu. Mana kajian guru-guru para alim ulama yang zaman dulu? Hilang, tidak ada rekamannya, ditelan zaman, ditelan masa. Dari mana muncul ikhtilaf? Mazhab Syafi'i mengatakan Nabi itu baca bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali mengatakan bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki mengatakan enggak ada basmalah sama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa muncul ikhtilaf itu? Karena enggak ada rekaman. Dari mana munculnya ikhtilaf bunyi bacaan? Karena tidak ada rekaman. Ini sekarang ikhtilaf di antara beberapa guru tahsin tentang bunyi huruf shad, tentang huruf bad. Yang satu mengatakan guru kami lebih fasih tentang huruf badnya dari guru kamu. Yang mendekati Nabi itu guru kami. Kalau guru kamu nggak tahu sanadnya, itu karena nggak ada rekaman bunyi suara. Nah, jadi ketika adanya alat telekomunikasi multimedia, maka masjid sebagai sumber. Tapi bahwa orang datang ke masjid untuk mencari kajian bisa didapatkan di mana saja. Maka dalam hal ini yang pertama sekali kita mesti pahamkan bahwa dunia ini sekarang serba baru. Dulu berawal dari era kaset. Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Dulu kalau beliau datang ke Medan tahun 90 sampai 95 saya sekolah di Medan. Itu kawan-kawan semua cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka untuk menyaksikan beliau turun dari heli untuk tausiah. Ustadz kok tahu? Saya cabut juga. Bagaimana kami mau melihat beliau dari jauh. Jadi begitulah heroiknya. Nah, jadi kemudian dari era kaset berubah kepada era yang disebut dengan YouTube. Lalu kemudian sekarang lebih canggih lagi, lebih pendek, lebih singkat, TikTok. Ke depan ini nggak tahu apa lagi. Mungkin lebih pendek lagi, tinggal top aja. Tiknya pun udah nggak ada lagi. Kita nggak tahu bagaimana keadaan ke depan. Tapi kajian tetaplah kajian. Jadi yang ngisi kajian itu masjid-masjid minimal, seminim-minimnya kajian di masjid itu mesti ada 3. Yang pertama akidah. Yang kedua adalah fikih. Yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau dibuat per hari, hari pertama Senin malam Selasa akidah. Kenapa? Puasa hari Senin, buka bersama, itu suasana religinya, spiritualnya dalam.
Karena orang dalam keadaan lapar. Orang kalau lapar perutnya tajam pikirannya. Tapi kalau perutnya kenyang, kendor urat matanya. Maka bagus hari Senin itu habis buka bersama, makan nggak terlalu banyak, nanti setelah tausiah baru balas dendam. Nah, maka akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Untuk tahun pertama, kesulitan pengajar untuk mencari referensi. Saya sarankan referensi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Sifat 50 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Itu buku itu saya pakai di pondok untuk anak kelas 1 sebelum baca kitab yang berbahasa Arab. Nah, nanti tahun keduanya kalau mau pindah ke Arab, jangan langsung ke Arab karena dia nggak ngerti, nggak paham. Nah, nanti yang Arabnya baru Aqidatul Awam, Syarah Jarahul Afham, nanti baru selanjutnya pakai kitab. Untuk pertama pakai bahasa Indonesia. Usahakan pengajar itu pakai infocus. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pengajar susah untuk ngajak jamaah itu untuk fokus ke kita. Maka biar supaya jamaah itu terbantu, kita dibantu oleh infocus. In itu artinya di dalam, fokus supaya dia di dalam, nggak ngelihat kemana-mana. Itu nggak ada penjelasan di internet, saya yang buat sendiri. Makanya saya awal-awal pulang dulu tuh saya rajin buat. Ustadz besok datang acaranya jam 8 ya, jam 7.30 saya sudah datang, tapi saya di parkiran. Nah, itu waktu yang kosong tuh saya buat slide, infocus banyak saya simpan. Apa kajian kita? Kajian tentang wujud, tentang qidam, tentang mukhalafatul hawadis. Jadi masjid-masjid ideal. Jadi masjid kita ini memang canggih, sudah ada untuk layar infocus. Ini canggih. Kalau bisa masjid-masjid datang studi banding ke masjid MRKR. Biasa masjid itu kan masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taqwa, ini lain ya, masjid MRKR. Enggak apa-apa, pahalanya sama, masih masjid. Bagaimana suasananya tenang. Karena di beberapa masjid itu juga kadang kita ngaji, suara kipasnya itu seperti ngaji di dekat helikopter. Kalau gini kan tenang dia, sejuk. Kadang juga kita sibuk ngaji, jamaah tuh berkipas saja. Saya, mungkin bapak kan, ibu kan nggak merasakan perasaan saya. Gimana perasaan saya ketika terganggu melihat orang berkipas? Ngelihat dia yang berkipas, kita yang kepanasan. Nah itu. Jadi bagaimana seorang dai menyiapkan bahannya, fasilitas disiapkan masjid. Kalau saya dulu tausiah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung sampai ke pedalaman, memang sound saya bawa. Saya beli sound kecil karena pernah satu pengalaman dari Pekanbaru bawa mobil 5 jam. Nama kotanya nggak usah disebut, nanti yang punya kota tersinggung. Sampai di tempat itu mati lampu. Panitia coba cari di sel ke belakang, ada Pak Ustadz, cuman udah nggak dihidupkan 3 tahun. Akhirnya gimana mau tausiah? Saya bilang, iyalah karena udah nggak ada, kita baca doa selamat aja lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Selesai. Belajar dari situ, saya siapkan, saya bawa. Kemudian saya pergi ke Malaysia, saya cari infocus yang paling kecil. Saya tanya, pergi ke mall, cari, ada infocus yang paling kecil. Sekecil apa Pak? Sebesar biji zarrah. Kecil. Saya punya infocus kecil. Nah, jadi kalau saya ngajar di kampus atau saya ngajar di masjid, tinggal colok. Jamaah ini dia mesti ingin tahu kapan penderitaan ini berakhir. Tidak semua orang menikmati kajian. Banyak juga orang menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, di rumah ditekan istri. Saya nggak berani ngomong ini karena nggak ada perempuan. Ada. Ibu-ibu, hai, sehat-sehat Bu ya. Sampai di masjid lagi ustadz ini. Makanya kalau ciri jamaah yang menderita dengar kajian itu bisa dilihat dari sering garuk kepala. Kelihatan dari wajahnya. Mulai kalau dia dekat dengan kawan akrab mulai nyenggol-nyenggol bahu.
pulang kita. Pulang pun parkir payah sekarang. Terjebak juga kita di luar. Iya tapi enggak, paling enggak kan saya bisa ngerokok-ngerokok di luar. Ayo. Nah, jadi bagaimana supaya kita ready, siap segala kemungkinan apapun yang terjadi. Mic siap, kemudian infokus siap. Cuman masalahnya kalau mati lampu infokus nggak menyala. Nah, jadi yang sekarang dikatakan orang menyala, bang apa kau menyala? Mati lampu kok.